9 Sutra Matahari 353. Edisi ke-3685 dan 3686. Oh, apakah kamu menerima pesan? Hun Lao langsung bertanya ketika melihat ekspresi Ye Tianfei. Aku sudah memiliki 7 atau 8 klon yang sedang dalam masalah. Klon-klonku dapat berbagi kenangan, pikiran, emosi, dan hal-hal lain satu sama lain kapan saja, tetapi sekarang tiba-tiba beberapa klon kehilangan kontak dengan klon lainnya. Bahkan jika mereka bertemu langsung, mereka telah menjadi orang asing. Itu berarti klon-klonku sedang dalam masalah. Semua klon itu adalah dewa sejati. Sekarang mereka tiba-tiba dalam masalah. Ini berarti sesuatu pasti telah terjadi di benua Xuan Huang. Mungkin ada musuh kuat yang diam-diam menyerang. Aku harus kembali dan melihatnya. Benua Xuan Huang adalah markasku yang paling penting di Void ke-6. Tidak ada yang bisa terjadi, kata Ye Tianfei. Sambil berbicara, Ye Tianfei telah mengeluarkan pesawat ruang angkasa dan bergegas kembali ke benua Xuan Huang dengan kecepatan tercepat. Sementara Ye Tianfei bergegas kembali, dia menggunakan slip geokomunikasi untuk menarik sejumlah besar klon di Void ke-6 dan membiarkan klon-klon ini kembali ke benua Xuan Huang. Ye Tianfei khawatir musuh yang kuat akan menyerbu benua Xuan Huang, jadi dia membawa lebih banyak klon kembali untuk melawan musuh. Saya harap tidak akan terjadi apa-apa di benua Xuan Huang. Ini adalah markas pertama yang saya dirikan setelah datang ke Void ke-6. Ye Tianfei berpikir dalam hati. Akhirnya, Ye Tianfei kembali keluar benua Xuan Huang dan segera merasakan energi jiwa. Di permukaan, tampaknya tidak ada yang terjadi di benua Xuan Huang. Tetapi 8 klon saya memang dalam masalah. Ye Tianfei segera menemukan bahwa 8 klonnya di benua Xuan Huang acuh tak acuh terhadap kepulangannya, sementara klon lainnya segera merasakannya dan bertukar ingatan mereka selama periode ini. Sepertinya saya tidak dapat mengendalikan jiwa dari 8 klon ini. Ye Tianfei muncul di langit di atas benua Xuan Huang dalam sekejap. Energi jiwa yang kuat merasakan bumi di bawah, dan langsung mengunci lokasi spesifik dari 8 klonnya yang telah kehilangan kendali. Demi menjaga keamanan benua Xuan Huang, Ye Tianfei sebelumnya telah mengirim beberapa klon tingkat dewa sejati ke benua Xuan Huang untuk memperkuat pertahanan benua Xuan Huang. Jadi sekarang setidaknya ada lebih dari 30 klon tingkat dewa sejati milik Ye Tianfei di benua Xuan Huang. Ye Tianfei telah mengubah penampilannya sebelum memasuki benua Xuan Huang, dan menggunakan Yurui untuk menutupi aura badan jiwanya, berubah menjadi orang asing, jadi kecuali klon yang tahu bahwa Ye Tianfei telah kembali, tidak ada orang lain yang tahu. Ye Tianfei langsung pergi ke sisi salah satu klon. Klon ini adalah dewa sejati utama. Awalnya dia adalah dewa sejati di Gedung Xifang, yang bertanggung jawab untuk menjaga cabang Gedung Xifang. Setelah Ye Tianfei mengendalikan cabang Gedung Xifang, dia membiarkan klon ini datang ke benua Xuan Huang. Tanda kekuatan jiwa yang telah aku cetak pada badan jiwa klon ini telah hancur, dan tampaknya ada sesuatu yang lebih pada badan jiwa klon ini. Ye Tianfei menyembunyikan badannya, berdiri di dekatnya, dan melihat klonnya, lalu menemukan bahwa tanda kekuatan jiwa yang telah dia cetak pada badan jiwa klon ini telah menghilang, jadi klon ini berada di luar kendalinya. Klonku seharusnya dikendalikan oleh orang lain dengan menggunakan beberapa teknik jiwa yang kuat. Setelah Ye Tianfei memasuki benua Xuan Huang, dia terus-menerus menerima ingatan klonnya di benua Xuan Huang, dan kemudian dia tahu bahwa 8 klon telah mengirim pesan untuk meminta bantuan kepada klon lain sebelum kecelakaan itu. Sebelum kecelakaan itu, 8 klon tiba-tiba menemukan sejumlah besar benang hitam di lautan jiwa mereka, dan sangat mungkin bahwa itu adalah benang jiwa yang dipadatkan oleh energi jiwa. Setelah membaca ingatan klon lain, Ye Tianfei mengetahui beberapa hal yang terjadi sebelumnya. 8 klon telah diserang satu demi satu sebelumnya, dan sejumlah besar benang hitam tiba-tiba muncul di lautan jiwa mereka, dan kemudian badan jiwa mereka terjerat oleh benang hitam itu, dan secara bertahap kehilangan kontak dengan klon lain di sekitar mereka. Kemudian, 8 klon itu benar-benar kehilangan kontak dengan klon lainnya, dan bahkan jika mereka bertemu langsung, mereka tidak dapat berkomunikasi. Benang hitam, mungkinkah? Ye Tianfei dengan hati-hati mengingat berbagai situasi yang dijelaskan dalam transmisi suara yang dikirim ke klon lain sebelum kecelakaan 8 klonnya, dan hatinya tergerak. Apakah kamu menduga bahwa benang hitam itu adalah teknik rahasia garis jiwa boneka yang telah kamu latih sebelumnya? Tetapi itu adalah keterampilan yang diwariskan dari klan jiwa.
Jika itu benar-benar teknik rahasia garis jiwa boneka, bukankah itu berarti bahwa klan jiwa telah memasuki benua Xuan Huang? Ketika Ye Tianfei memberitahu Hun Lao tentang masalah itu, dia terkejut dan berkata, jika itu benar-benar teknik rahasia garis jiwa boneka, maka mungkin saja klan jiwa telah menyelinap ke benua Xuan Huang, dan itu adalah klan jiwa yang sangat kuat, karena klan jiwa yang dapat mengendalikan dewa sejati dengan teknik rahasia garis jiwa boneka jelas tidak sederhana. Ye Tianfei mengangguk dan berkata, tidak heran klon-klon ini kehilangan kontak dengan klon-klon kalian yang lain. Setelah badan jiwa dikendalikan oleh teknik rahasia garis jiwa boneka, badan itu akan benar-benar terasing, dan akan memiliki kesetiaan dan pemujaan yang fanatik kepada penggunanya, dan seluruh badan dan pikiran akan berputar di sekitar penggunanya. Jika 8 klon kalian ini telah dikendalikan oleh klan jiwa dengan teknik rahasia garis jiwa boneka, maka mereka seharusnya telah menjadi budak klan jiwa itu sekarang. Kata Hun Lao, menurutku ini bukanlah hal yang terpenting. Yang terpenting adalah jika 8 klon kalian dikendalikan oleh klan jiwa, maka 8 klon ini akan melaporkan semua yang mereka ketahui kepada tuan mereka dengan jujur. Dengan cara ini, asal-usul kalian, keberadaan kalian, dan semua hal yang telah kalian lakukan semuanya akan diketahui oleh klan jiwa itu, bukan? Lalu rahasia apa yang kalian miliki? Mungkin klan jiwa ini telah menyebarkan asal-usul kalian, identitas kalian, dan semua hal yang telah kalian lakukan, sehingga kalian setara dengan ditelanjangi dan diekspos ke mata semua orang. Kata ulat sutra naga bertanduk emas. Ya, ini adalah hal yang paling ditakuti. Jika asal-usul dan identitasmu diumumkan, maka mungkin tidak begitu mudah bagimu untuk bertindak di Void ke-6 di masa depan. Hun Lao mengangguk. Jangan pikirkan hal-hal itu untuk saat ini. Untuk saat ini, kita harus menemukan klan jiwa itu terlebih dahulu. Dia pasti bersembunyi di benua Xuan Huang. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata, ya, kita perlu menemukan anggota klan jiwa itu terlebih dahulu dan membunuhnya untuk mencegah masalah di masa depan. Klan jiwa adalah ras yang sangat sulit untuk dihadapi dan sangat licik. Mereka biasanya menggunakan budak yang mereka kendalikan untuk melakukan berbagai hal, sementara badan utama mereka disembunyikan dengan hati-hati dan tidak akan muncul dengan mudah. Tidak mudah untuk menemukan orang itu. Kata ulat sutra naga bertanduk emas. Tidak, kurasa aku tidak perlu mencari di mana badan asli orang itu bersembunyi. Aku akan mencoba memulai dengan 8 klon milikku untuk melihat apakah mungkin untuk mendapatkan kembali kendali atas 8 klon ini. Ye Tianfei memikirkannya dan berkata. Kemudian Ye Tianfei menggerakkan pikirannya dan segera menggunakan teknik rahasia klan hantu reinkarnasi untuk bertindak pada badan jiwa dewa sejati utama di depannya. Karena Ye Tianfei telah mempraktikkan teknik rahasia garis jiwa boneka klan jiwa sebelumnya, dia tahu bahwa esensi dari setiap badan jiwa yang dikendalikan oleh teknik rahasia garis jiwa boneka tidak berubah. Hanya saja banyak garis jiwa yang melekat pada badan jiwa. Garis-garis jiwa itu akan membuat badan jiwa menghasilkan pemujaan fanatik dan kesetiaan mutlak, dan dengan demikian dikendalikan oleh Castor, jadi garis-garis jiwa itu adalah hal yang paling penting. Benar saja, Ye Tianfei segera menemukan sejumlah besar garis jiwa hitam pada badan jiwa dewa sejati utama ini. Garis-garis jiwa hitam yang padat itu seperti pangsit yang diikat, mengikat badan jiwa dewa sejati utama ini. Garis-garis jiwa hitam ini memancarkan aura aneh dan menembus ke dalam badan jiwa, menghasilkan banyak kenangan, pikiran, emosi, dan pikiran yang bukan milik badan jiwa itu sendiri. Hal-hal eksternal ini mengendalikan badan jiwa dengan ketat, menyebabkannya memiliki pemujaan fanatik dan kesetiaan mutlak. Begitu melihat sang guru, ia ingin mempersembahkan semua yang dimilikinya. Di bawah teknik rahasia klan hantu reinkarnasi, dewa sejati utama mulai merasakan rasa kantuk yang kuat, dan badan jiwanya bergetar, dan seluruh orang itu tidak stabil. Aneh, mengapa aku begitu mengantuk? Aku benar-benar ingin tidur nyenyak. Dewa sejati utama mulai merasa sedikit tidak mampu menopang dirinya sendiri, dan hanya duduk bersila. Kelopak matanya sangat berat, dan ia merasa sangat aneh di dalam hatinya. Dalam situasi ini, ia tidak menyadari bahwa energi jiwa eksternal telah memasuki lautan jiwanya dan merasakan badan jiwanya. Sangat mudah bagi Ye Tianfei untuk menggunakan teknik jiwa untuk menghadapi dewa sejati utama dengan tingkat energi jiwanya saat ini. Segera, dewa sejati utama jatuh ke dalam kondisi tidur.
Alasan utama mengapa kloninganku dikendalikan adalah garis-garis jiwa hitam ini. Jika aku dapat menghilangkan garis-garis jiwa hitam ini, dapatkah aku mendapatkan kembali kendali atas kloningan ini? Atau aku dapat menggunakan teknik pemurnian jiwa untuk memurnikan jiwa kloningan ini sepenuhnya lagi, membiarkannya melupakan segalanya sebelumnya, dan menjadi badan jiwa yang murni, lalu mencapnya dengan tanda kekuatan jiwaku. Dengan cara ini, tidakkah aku akan dapat mengendalikannya lagi? Ye Tianfei berpikir dalam hatinya sambil merasakan jiwa dewa sejati utama ini. Bagaimana dengan ini? Pertama-tama kamu mencoba untuk menghilangkan garis-garis jiwa hitam pada badan jiwanya untuk melihat apakah kamu dapat menghilangkannya. Jika kamu dapat menghilangkannya, maka kamu telah menemukan cara untuk memecahkan teknik rahasia garis jiwa boneka klan jiwa. Di masa depan, jika salah satu dari orang-orang kita sendiri dikendalikan oleh klan jiwa dengan teknik rahasia garis jiwa boneka, maka kamu dapat membantu. Jika itu benar-benar tidak berhasil, maka cukup murnikan badan jiwa orang ini lagi dan kendalikan dia lagi. Hun Lao berkata kepada Ye Tianfei, "Baiklah, aku akan mencoba menghilangkan garis-garis jiwa boneka itu di badan jiwanya sekarang." Ye Tianfei mengangguk setelah mendengarkan saran Hun Lao. Jadi Ye Tianfei menggerakkan pikirannya, melemparkan tebasan jiwa bulan dan pedang jiwa, dan memasuki lautan jiwa dewa sejati utama ini pada saat yang sama, dan mulai mencoba menyerang garis-garis jiwa hitam yang terjerat dalam badan jiwa. Namun, proses ini membutuhkan kehati-hatian yang besar, karena badan jiwa akan terluka jika Anda tidak berhati-hati. Kekuatan tebasan jiwa bulan yang dilontarkan Ye Tianfei sekarang tentu saja jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bulan purnama yang dingin memancarkan cahaya terang ke seluruh langit, menerangi setiap inci ruang di lautan jiwa. Tebasan jiwa bulan dan pedang jiwa perlahan mendekati badan jiwa dan mulai mencoba memotong garis-garis jiwa hitam yang terjerat dalam badan jiwa. Apa yang terjadi? Ye Tianfei segera merasakan bahwa energi jiwa yang kuat bergulung dari kejauhan, dan mengirimkan transmisi suara ke dewa sejati utama di depannya. Hati-hati, klan jiwa itu tampaknya telah menemukannya. Hun Lao segera berkata kepada Ye Tianfei. Ye Tianfei segera menarik semua serangan, dan kemudian menyembunyikan sosoknya. Segera, energi jiwa yang kuat datang dan merasakan ke dalam lautan jiwa dewa sejati utama di depannya. Pada saat ini, karena Ye Tianfei telah menarik semua serangan, termasuk teknik rahasia klan hantu reinkarnasi, dewa sejati utama langsung sadar kembali. Apa yang terjadi? Sebuah transmisi suara terdengar di lautan jiwa dewa sejati utama ini. Tuan yang terhormat, saya tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Saya sepertinya kehilangan akal sehat saya secara tiba-tiba. Dewa sejati utama ini baru saja diserang oleh teknik rahasia klan hantu reinkarnasi. Dia mengantuk dan tidak tahu apa yang terjadi sama sekali. Dari awal hingga akhir, dia tidak merasakan keberadaan Ye Tianfei. Anda harus tahu bahwa tingkat energi jiwa Ye Tianfei saat ini telah mencapai tingkat dewa, dan setiap teknik jiwa yang dia lakukan sangat maju. Bukan saja dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan, dia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi, dan dia hanya mengira dia kehilangan akal sehatnya untuk sementara waktu. Apa yang terjadi? Aku hanya merasa bahwa kamu tampaknya menggerakkan garis-garis jiwa pada badan jiwamu. Apakah kamu mencoba untuk melawan dan mengkhianatiku? Aku katakan kepadamu, garis-garis jiwaku yang melekat pada badan jiwamu adalah kehormatan besar bagimu. Itu adalah hadiah yang bahkan tidak dapat diimpikan oleh orang lain. Jangan tidak berterima kasih. Suara itu datang dari jauh. Tuan yang terhormat, tolong jangan marah. Itu mungkin buruk bagi badanmu. Tuan, tolong yakinlah bahwa aku tidak akan pernah melawanmu, tidak akan pernah. Tuan, kamu benar, garis-garis jiwa yang melekat pada badan jiwaku memang merupakan kehormatan besar bagiku. Aku akan selalu mengingat kehormatan tertinggi yang telah kamu berikan kepadaku. Dewa sejati utama begitu takut sehingga dia segera berlutut di tanah setelah mendengar suara dari jauh, dan menjawab dengan suara yang paling hormat. Badan jiwanya telah sepenuhnya dikendalikan oleh garis-garis jiwa hitam itu. Dia memiliki pemujaan yang sangat fanatik dan kesetiaan yang mutlak kepada pemilik suara itu. Jadi sekarang setelah dia mendengar bahwa tuannya tampak marah, dia segera menjelaskan dengan hati-hati. Lebih baik jika kamu mengerti. Patuhlah. Kamu harus menjadi budakku selamanya dan tidak pernah melawan. Suara itu melanjutkan, Tuan, harap tenang. Aku bersedia menjadi budakmu selamanya dan tidak akan pernah melawan.
Dewa sejati utama berkata dengan cepat. Itu bagus. Suara itu tampaknya telah banyak mereda, dan kemudian berhenti. Kemampuan persepsi orang itu terlalu kuat. Dia segera mengetahui bahwa kamu baru saja memindahkan garis-garis jiwa itu. Ulat sutra naga bertanduk emas tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Bukan karena kemampuan persepsinya kuat, tetapi karena dia mengatur garis-garis jiwa boneka ini. Dia terhubung dengan garis-garis jiwa boneka ini. Selama garis-garis jiwa boneka ini dalam masalah, dia akan segera merasakannya. Tampaknya agak sulit bagiku untuk menghancurkan garis-garis jiwa boneka ini tanpa ada yang menyadarinya. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata sambil mengerutkan kening. Ye Tianfei awalnya berencana untuk diam-diam mengambil kembali 8 klonnya yang telah dikendalikan oleh garis jiwa, tetapi sekarang tampaknya agak sulit, karena garis jiwa hitam itu berhubungan erat dengan Castor. Selama dia menyentuh garis jiwa hitam itu, pemilik garis jiwa akan segera menyadarinya. Sepertinya aku harus menghadapi orang itu secara langsung. Ye Tianfei memikirkannya dan berkata perlahan. Ya, kamu tidak dapat mengambil kembali 8 klonmu tanpa sepengetahuannya. Sekarang kamu hanya bisa menghadapinya secara langsung. Hun Lao mengangguk. Klan jiwa sangat licik, dan klan jiwa biasanya merebut badan orang lain dan bersembunyi di lautan jiwa orang lain. Dalam hal ini, tidak perlu menunggu, cukup pancing dia keluar secara langsung. Ye Tianfei memikirkannya dan mengambil keputusan. Kemudian Ye Tianfei langsung menggunakan tebasan jiwa bulan dan pedang jiwa untuk sekali lagi menyerang lautan jiwa dewa sejati utama dan menebas garis jiwa hitam itu. Kali ini Ye Tianfei bahkan tidak menggunakan teknik rahasia klan hantu reinkarnasi. Apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Mengapa kau menggerakkan garis-garis jiwa hitam itu lagi? Suara dari sebelumnya datang lagi dari jauh, bertanya dengan marah. Bersamaan dengan energi jiwa yang sangat kuat, ia langsung memasuki lautan jiwa dewa sejati utama ini. Kupikir sesuatu terjadi, ternyata seseorang menggerakkan budak-budakku. Suara itu langsung mensibir. Tuan, kau benar-benar dapat melihat melalui garis-garis jiwaku, sepertinya kau bukan orang biasa. Tetapi kau berani mencampuri urusanku, kau benar-benar tidak sabar untuk hidup. Sebuah suara terdengar di ruang ini, dan kemudian seorang pria parubaya dengan penampilan biasa melangkah dari kejauhan. Dia adalah dewa sejati utama di kamp penjaga. Melihat pria parubaya ini, Hun Lao langsung berkata dengan heran. Tidak, dia telah dirasuki oleh badan lain, hanya menyisakan badan kosong, dan sebuah klan jiwa bersembunyi di lautan jiwanya. Tingkat energi jiwa Ye Tianfei begitu kuat, ditambah dengan energi mental Ye Tianfei yang dapat dirasakan pada saat yang sama, Ye Tianfei telah dengan jelas merasakan bahwa dewa sejati utama di kamp penjaga telah lama kehilangan badan jiwanya, tetapi ada klan jiwa yang mengintai di lautan jiwanya, mengendalikan kata-kata dan perbuatannya. Ye Tianfei telah berurusan dengan klan jiwa sebelumnya, jadi dia sangat akrab dengan napas klan jiwa, dan dapat segera mengidentifikasi klan jiwa yang tersembunyi di lautan jiwa dewa sejati utama. Tuan, keluarlah, aku telah merasakanmu. Kamu dapat melihat melalui teknik rahasia kekuatan jiwaku, yang berarti bahwa asal dan kekuatanmu pasti luar biasa. Keluarlah dan berkumpullah bersama. Pria parubaya itu mendarat di tanah dari kejauhan, dan kemudian segera melepaskan energi jiwa yang kuat, yang menyebar ke segala arah, dan berkata. Pada saat yang sama, Ye Tianfei menemukan bahwa 7 klon lainnya yang telah kehilangan kendali juga diam-diam mengelilingi sisi ini. Sepertinya klan jiwa ini masih sangat mementingkanmu, dan biarkan 7 klon lainnya datang. Hun Lao berkata sambil tersenyum. Klan jiwa ini jauh lebih kuat daripada yang pernah kita lihat sebelumnya. Ye Tianfei merasakan aura klan jiwa di lautan jiwa pria parubaya itu, mengerutkan kening dan berkata. Jadi menurutmu tingkat kekuatan jiwanya lebih kuat atau milikmu yang lebih kuat? Hun Lao bertanya, seharusnya lebih kuat. Ye Tianfei memperkirakan dan berkata. Lalu apa yang kamu tunggu? Serang saja dia secara langsung. Hun Lao berkata, lihat, ada lebih dari selusin dewa sejati yang datang. Dan ke-10 dewa sejati ini semuanya adalah dewa sejati pasukan aliansi. Tiba-tiba, ulat sutra naga bertanduk emas menunjuk ke kejauhan dan berkata. Benar saja, ada 15 sosok di kejauhan yang terbang di udara dan mendarat tepat di samping pria parubaya itu. Sepertinya ke-15 dewa sejati pasukan aliansi ini juga telah dikendalikan oleh klan jiwa ini menggunakan teknik rahasia garis jiwa boneka.
Ye Tianfei melihat ke-15 dewa sejati yang datang dengan cepat, dan wajahnya tenggelam, dan dia perlahan berbicara. Kekuatan penghancur klan jiwa benar-benar terlalu kuat. Kemanapun mereka pergi, mereka dapat menggunakan teknik rahasia garis jiwa boneka untuk secara diam-diam menaklukkan sejumlah besar budak. Ye Tianfei tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Tuan, Anda lebih kuat. Kemanapun Anda pergi, Anda dapat menaklukkan sejumlah besar klon tingkat dewa sejati. Saya pikir kekuatan penghancur Anda jauh lebih kuat daripada klan jiwa ini. Hu Miao segera berkata, itu benar. Ye Tianfei tersenyum dan mengangguk. Duar, pada saat ini, tebasan jiwa bulan dan pedang jiwa yang digunakan oleh Ye Tianfei masih berada di lautan jiwa dewa sejati utama, terus-menerus memotong garis jiwa hitam itu. Yang mengejutkan Ye Tianfei adalah bahwa beberapa garis jiwa benar-benar dipotong oleh dirinya sendiri. Hebat, tampaknya garis jiwa ini benar-benar dapat dipotong. Kemudian, jika seseorang dari Anda dikendalikan oleh teknik rahasia garis jiwa boneka ini di masa mendatang, Anda dapat pergi dan menyelamatkan mereka. Kata Hun Lao. Sambil berbicara, Ye Tianfei menggunakan teknik rahasia klan hantu reinkarnasi lagi, dan mulai memengaruhi badan jiwa dewa sejati utama, sehingga mustahil bagi dewa sejati utama untuk melawan. Bagaimanapun, ada klan jiwa yang mengawasi di sebelahnya, dan Ye Tianfei ingin mendapatkan kembali kendali atas dewa sejati utama sesegera mungkin. Ini keterlaluan, kamu masih menyentuh budakku di depanku. Klan jiwa itu marah, gemuruh, energi jiwa yang perkasa mengalir keluar, dan kemudian berubah menjadi satu garis tipis hitam demi satu, mengalir deras ke lautan jiwa dewa sejati utama, melawan tebasan jiwa bulan dan pedang jiwa yang dilakukan oleh Ye Tianfei. Teknik rahasia garis jiwa boneka tidak hanya dapat digunakan untuk mengendalikan badan jiwa orang lain, tetapi juga untuk melancarkan serangan. Satu demi satu, garis jiwa hitam tiba-tiba meregang lurus, dan terus meluas, berubah menjadi satu demi satu tombak hitam, dan mulai melawan tebasan jiwa bulan dan pedang jiwa. Dang dang dang, seketika, suara benturan logam yang jelas terdengar dari lautan jiwa dewa sejati primer. Ah, tiba-tiba, dewa sejati primer mulai berteriak keras. Dua orang ahli secara bersamaan melakukan teknik jiwa untuk bertarung di lautan jiwanya, yang merupakan hal yang sangat menakutkan bagi lautan jiwanya dan badan jiwanya, karena energi jiwa mengerikan yang dilepaskan oleh Ye Tianfei dan klan jiwa dalam pertempuran itu bukanlah sesuatu yang dapat ia tanggung sama sekali. Segera, lautan jiwa dewa sejati primer ini mulai rusiak, ditutupi dengan retakan yang rapat, dan badan jiwanya terus-menerus terlempar keluar. Akhirnya, dengan suara keras, kepala dewa sejati primer ini benar-benar hancur oleh energi pertempuran yang sangat mengerikan, seperti kembang api berwarna darah yang mekar, dan kemudian dewa sejati primer ini berubah menjadi mayat tanpa kepala dan perlahan jatuh. Kutu Kupret Fufafa, kau berani menghancurkan salah satu budakku, kau pantas mati. Suara geram klan jiwa terdengar. Bersambung.